Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hasan SBY, dan Bapak Ibu Dewan Guru Marwah, dan selanjutnya acara selanjutnya kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hasan SBY, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana di pagi hari menjelang siang ini kita berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam acara diseminasi atau guru bergerak yang sedang galak-galaknya dilakukan oleh pemerintah. Waalaikumsalam. Mari kita kepada kehadiran Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan. Mungkin di era sekarang ini guru bergerak sangat digalakkan untuk meningkatkan mutu daripada pendidikan di seluruh Indonesia. Yang dalam hal ini Bu Ayu SPD, yaitu angkatan 9 dan seterusnya. Yang mana ilmu daripada pendidikan guru bergerak ini akan disosialisasikan kepada guru-guru yang ada di SD kita ini, dan kita mengikuti apa yang disampaikan atau yang sudah diprogramkan oleh Bapak Ibu guru penggerak di sekolah kita ini. Kita sambut dengan hangat, dengan besar hati, karena baru kali ini sekolah kita mengikuti program guru penggerak yang ada di Kabupaten Langkat khususnya atau Kecamatan Kendari. Untuk itu cukup sekian saja arahan dari saya. Semoga kita semua sehat walafiat badannya dan menyambut baik program guru penggerak yang ada di Kecamatan ini atau di sekolah kita ini. Demikianlah kata pembukaan dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kata sambutannya. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh Ibu Sri Ayuni, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Langkat. Untuk Ibu Sri Ayuni saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sekolah tercinta kita ini, di SD Negeri 057215 Kayarnas. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasino SPD, yang dalam hal ini meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya. Saya sangat terharu, sangat bangga. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Dan yang saya banggakan juga, tak kalah saya hormati para rekan-rekan seperjuangan, ya, rekan-rekan seperjuangan untuk mendidik generasi-generasi yang akan menjadi para pemimpin di negeri ini. Ya, semoga kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa selawat berkaitan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah yang dimuliakan Allah, di sini terima kasih untuk kesempatannya dan saya benar-benar terharu gitu ya, bangga, senang karena kegiatan ini disambut hangat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Dan ini bukan kegiatan yang untuk menggurui, tapi di sini kegiatan untuk berbagi. Ya, saya mencoba untuk berbagi dari materi-materi yang sudah didapatkan, materi-materi yang sudah didapatkan dari pendidikan guru penggerak Angkatan 9. Baik ya Bapak Ibu, salam bahagia untuk kita semua. Nah, di sini untuk mengawali kegiatan kita, saya mengutip satu perumpamaan dari tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara mengumpamakan di sini sekolah itu sebagai sebuah ladang untuk persemayan bibit, dan guru itu sebagai petani. Nah, jadi agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal, maka petani itu yang memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanamannya, memberi pupuk, membasmi ulat-ulat dan lain sebagainya. Yang mungkin Bapak Ibu sendiri tahu bagaimana kegiatan-kegiatan persemayan bibit-bibit di ladang-ladang kita, gitu kan? Nah, di sini yang ditekankan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara adalah kita itu sebagai petani, guru itu sebagai petani, di mana selayaknya petani itu ketika dia menanam bibit jagung tidak akan tumbuh nantinya bibit, tidak akan tumbuh nantinya padi, gitu kan? Yang akan dipanen ya tetap jagungnya, gitu. Begitu juga kalau kita menanam padi, ya kita tanam, ya kita panen nantinya ya padinya, tidak bisa berubah menjadi jagung, gitu. Begitulah kodratnya yang dikatakan sama Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Anak-anak memiliki kodratnya masing-masing. Nah, guru yang sebagai petani itu hanya menuntun. Kita nggak bisa merubah anak yang awalnya suka
Kira-kira apa Bapak Ibu? Karakter, ya, karakter, kebiasaan gitu ya. Oke, nah itu dia. Budaya positif itu merupakan pewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang kita miliki gitu. Jadi di sekolah ini ketika kita sudah punya nilai-nilai sopan santun itu termasuk dalam budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini. Nah, begitu juga sekolah ini diperlukan untuk menjadi sarana anak-anak membentuk karakter. Bentukan karakter anak-anak tadi itu biasanya didapat dari tuntunan dan tawaran seorang guru gitu. Jadi kita guru itu yang harus menjadi contoh yang baik, sehingga dengan kesadaran sendiri, kesadaran mereka itu mereka akan melakukan apa yang mereka lihat dari bapak ibu gurunya. Oke. Nah, di sini tujuan budaya positif itu sudah jelas ya. Kita menginginkan anak-anak itu terbiasa dan memiliki karakter-karakter yang berkelakuan baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, karakter tersebut kita menginginkan itu mereka muncul dari dalam diri mereka, yaitu dari intrinsik motivasi yang dari dalam diri, yang nantinya itu akan berdampak panjang untuk kehidupannya. Kalau mereka sudah punya motivasi dari dalam diri, mereka itu tidak akan terpengaruh dengan lingkungan sekitar gitu. Beda dengan anak yang baiknya itu cuma karena iming-iming, anak yang baiknya itu cuma karena takut gitu ya. Beda. Kalau itu udah dari eksternal motivasinya. Nah, kalau dari internal itu dia lebih lebih mendarah daging gitu. Jadi anak-anak tadi punya nilai-nilai kesadaran yang tinggi untuk dirinya masing-masing. Nah, di sini poin-poin tentang budaya positif yang nantinya akan saya sampaikan, yaitu terkait disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol untuk seorang guru dan segitiga institusi. Ya. Nah, Bapak Ibu, mohon izin ya. Di sini kita akan membuka sedikit paradigma baru kita. Ya, saya mau minta tolong untuk 2 orang. Ya, boleh minta tolong kepada Bu Rika dan Bu Maya. Ya. Di sini ada sebuah kegiatan ya di sini. Ini Bu Maya dan Bu Rika. Di sini. Nah, Bu Maya dan Bu Rika, kita umpamakan si A dan si B, ya. Bu Rika si A, Bu Rika si A, Bu Maya si B. Oke, Bu Rika si A, Bu Maya si B. Sini aja Bu, nggak apa-apa. Iya. Nah, dua-dua mengepal tangan, ya. Dua-dua mengepal tangan. Oke, Bu Rika, coba bayangkan di kepala ini ada sesuatu yang berharga. Di dua kepala ini ada sesuatu yang berharga, ya, baik itu keluarga mungkin, pasangan atau benda-benda berlian, emas, begitu juga Bu Maya. Nah, kita mau
Tak kasih ini. Itu kalau misalnya nanti kalau dibuka nanti silakan hubungi kami terus. Itu kenapa nggak sakit nanti di kepala lama. Nggak bisa nulis kok nanti masuk sekolah. Kalau nanti misalnya tadi kita buka nanti di luar itu suruh berdiri kamu yang masuk. Bukan di buka. Saya nangis itu. Pelan-pelan. Boleh? Oke, boleh dibuka? Setengahnya? Boleh. Oke, bukakan dulu Bapak Ibu. Sekarang gantian. Bu Maya bisa dibukanya dengan apa? Kalau boleh kan tadi dengan ancaman. Coba Bu Maya bisa jadi nggak boleh dibuka sama sekali nih. Ayo. Tadi diberikan apa ya? Digelar di bukunya. Itu apa ya? Boleh? Sebagaimana? Kenapa namanya kok dibilang nak? Kalau kita kan mau belajar bagaimana menulisnya. Apa itu nak? Boleh dilihat. Kenapa malu? Ayo kita buka ya. Sama-sama kita ya. Ya kita berdua aja ya. Nanti kita ibu belikan apa yang kamu mau. Kita makan di luar. Oh ya. Bukan es krim kita, ya. Iya. Beneran ya. Iya. Terima kasih banyak untuk murid dan Bu Maya. Boleh kembali tempat. Ya, Bapak Ibu, itu tadi sebuah ilustrasi, ya, di mana sebuah paradigma baru yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara, gitu kan? Ternyata kita sebagai seorang guru mengontrol siswa itu sebuah ilusi, ya, sebuah ilusi. Kemudian kritik dan membuat merasa bersalah seorang guru itu katanya menguatkan karakter, itu juga sebuah ilusi. Kemudian penguatan positif, efektif, dikatakan bermanfaat, dikasih penguatan si anaknya tadi supaya mereka itu ngikutin apa mau kita, itu ternyata juga sebuah ilusi. Dan kita sebagai seorang dewasa itu terkadang memaksakan
kasih sayang. Kalau kita tanya dari hati ke hati si anak, kenapa kamu mau kenapa ngejek dia? Iya bu, saya suka sama dia misalnya. Saya mau dia itu perhatikan saya. Kenapa kamu suka buat gurunya marah misalnya? Iya bu, saya sedang diperhatiin. Kalau itu marah kan manggil-manggil nama saya. Nah, ternyata itu banyak kejadian seperti itu. Gitu. Baru-baru saja di SMK ini ibunya yang cerita, dia itu sampai gak mau lagi
kalau dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, jadi ketika kita udah namanya merdeka, kita lepas dari perintah, tidak hanya itu, tetapi kita juga bisa memerintahkan diri kita untuk hal-hal yang positif, itu namanya merdeka. Begitu juga anak-anak kita, ya. Mungkin selama ini yang dikatakan pembelajaran kita yang kurikulum merdeka membiarkan anak-anak, ternyata tidak hanya membiarkan anak-anak untuk belajar bagaimana caranya, tapi juga anak-anak itu bisa memilih sendiri cara belajar mereka, sehingga mereka itu dapat enjoy menikmati pembelajaran yang berlangsung. Nah, Bapak Ibu, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kira-kira jawab aja ya Bapak Ibu, jawab aja. Tidak ada benar dan salah di sini, jawab aja. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Kita lanjutkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian, jadi sepatunya itu nggak boleh lepas kemanapun, walaupun di dalam kelas mungkin ada peraturan dibuka atau dia jalan-jalan itu biasanya dibuka, tapi ini nggak boleh karena dia tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Kira-kira konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Konsekuensi dan ada hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Coba kita lihat bagaimana jawabannya. Iya. Ternyata Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak terlambat lagi ke sekolah karena terlambat ke sekolah itu sebuah hukuman. Benar ya yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Karena tidak ada manfaatnya sama si anak tadi gitu. Dia kan terlambat gitu kan, terlambat. Oke, kemudian lari mengelilingi lapangan karena terlambat ke sekolah, itu juga sebuah hukuman. Kemudian rusak karena dia tidak pakai masker, itu juga sebuah hukuman. Menggantikan kertas ya yang telah dicoret-coret, tadi konsekuensi ya yang sudah disampaikan juga. Membersihkan tumpahan air itu karena tersenggol, juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu karena dia tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK, itu konsekuensi. Nah, dari sini menjadi dasar kita ternyata apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, mungkin tidak kita sadari ketika kita membuat sesuatu tindakan untuk anak kita supaya jerah, itu ternyata bentuknya itu hukuman, gitu ya. Ternyata di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah ketika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu memang harus terjadi tapi tidak menyakitkan karena dia sudah menyepakati di awal.
Oke, nah kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Itu kita juga sama anak kita sama itu butuhnya. Yang pertama kita butuh untuk bertahan hidup. Kemudian kita butuh penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Inilah 5 kebutuhan dasar yang kita dan anak-anak kita juga butuhkan. Oke, next. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup ini seperti makan, minum, yang sama-sama sudah kita kerjakan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan untuk diterima sesama. Kita juga butuh diterima di komunitas ini, ya. Kita juga butuh diterima untuk ngajar di sini dengan rekan-rekan yang mendukung. Kita butuh diterima untuk menjadi bagian dari tim. Begitu juga anak kita. Jangan sampai anak kita itu, "Oh, kamu nih nggak bisa nulis, kamu sebelah sana aja. Kamu nih nggak bisa minum, kamu sebelah sana aja." Sebelah sini untuk anak-anak yang bisa minum, ibu mau di sebelah sini aja. Nah, saya rasa kita tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu. Kita semua menerima keadaan anak-anak kita. Kemudian penguasaan. Di sini si anak-anak itu butuh pengakuan atas kemampuannya. Jadi di sini kita sampaikan juga perlu untuk rasa menghargai dia. Bagus kamu bersih ngepelnya. Kamu bagus ini nyapunya, buang sampahnya juga tertib. Nah, ada penghargaan untuk mereka. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini bukan sok-sok mereka mau belajar situ, nggak belajar situ, bukan ya. Jadi kebebasan ini mereka bisa memilih mau belajarnya itu di mana. Mau belajarnya itu pembacanya apa? Siang belajar atau sebelum belajar. Tetap ada pilihan-pilihan gitu. Nah, yang terakhir itu mereka butuh kesenangan. Ya, mereka itu membutuhkan rasa senang, nyaman di dalam kelas. Begitu juga kita. Tempat mengajar kita, tempat kerja kita juga butuhkan rasa saling sayang di sini. Oke. Next. Nah, ini kita akan lihat 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah kita ada di posisi yang mana ketika kita membuat sebuah apa? Sebuah penyelesaian masalah. Oke, di situ ada apa lagi? Nah, ada videonya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, jadi ada 5 posisi ya Bapak Ibu. Ada 5 posisi tadi. Yang pertama
Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Pembuat merasa bersalah. Oke, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah. Penghukum, coba kalian lihat. Ayolah, lakukan demi ibu, demi bapak. Manajer. Sebagai teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman. Itu biasanya apa? Teman. Oke. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini udah ditanya dari hati ke hati tadi. Manajer. Kemudian, kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Oke, kita buka. Nah, ini dia. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sih membuat merasa bersalah. Kamu itu tidak pernah benar, selalu salah. Itu penghukum. Ayolah, lakukan demi bapak, demi ibu. Ya, itu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, itu pemantau. Jadi pemantau sama manajer yang hari ini itu bagus untuk kita terapkan. Gitu. Pemantau ini kita dari data-data, gitu kan? Kemudian pemantau ini juga kita bisa melihat, memonitoring dia, kelakuan dia itu. Oke, next. Ya, ini dia segitiga restitusinya. Kita akan lihat contoh dari Kasus pertama. Vivi dan Rida adalah satu tim dalam piket kelas. Vivi tidak terima temannya tersebut sering datang lama, sehingga tidak ikut piket bersamanya. Ia marah dan tidak mau berteman dengan Rida. Berikut adalah penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Pipi, tadi Bu dengar dari ketua kelas, katanya Pipi bertengkar ya sama Rida dalam kelas. Iya Bu, habisnya saya kesal Loh, kesal kenapa? karena Rida datangnya terlalu lambat dan nggak melaksanakan piket Bu. Oh begitu, wajarlah kalau kamu kesal. Kalau ibu di posisi kamu, ibu juga melakukan hal yang sama. Ibu juga bakal kesal. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Rida? Saya marah-marah Bu sama dia dan nggak mau berteman lagi sama dia. Oh begitu, pasti kamu lakukan itu karena ada alasannya kan? Ya Bu, masa dia datang lama-lama saya piket kelas sendiri Bu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Nah, kamu pasti tidak rela kan menyelesaikan kelas sendirian. Iya Bu. Ya, ibu menghargai tindakan kamu yang tidak kamu lakukan lebih buruk, misalnya pukul. Sekarang kita coba pikirkan, tindakan kamu marah-marah dengan Rida, terus kamu tidak mau berteman dengan dia. Kira-kira apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Lalu, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai antar teman Bu. Iya, kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak marah-marah dengan Rida dan sabar. Iya, bagus sekali. Jadi, tindakan kamu itu sangat bagus. Tetap semangat, ya. Kamu pasti bisa memperbaiki ini semua. Dan mengucapkan terima kasih, kamu boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi dari kelas 6A. Saya senang sekali diajak diskusi oleh ibu guru untuk dapat mengendalikan emosi dan dari perilaku teman saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua. Rizky sering masuk terlambat ke kelas setelah jam istirahat. Berikut adalah penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Baik, Rizky, kira-kira sudah tahu belum kenapa ibu panggil kemarin? Sudah Bu, saya telah masuk kelas Bu. Ya, terlambat masuk ke kelas itu kira-kira perbuatan baik atau tidak, Rizky? Tidak Bu, saya minta maaf, saya salah. Ya, tidak apa-apa, semua orang pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah seperti kamu.
melakukan itu pasti punya alasan dan bukti kenapa sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Saya keasikan bermain dengan teman dan kelamaan makan jajan, Bu. Iya, bermain dengan teman itu memang asyik, ya kan? Jadi kita juga harus tahu kira-kira ada tidak solusi yang bisa Rizky lakukan untuk bisa tetap bermain dengan teman, bisa makan jajan, dan juga bisa datang masuk ke kelas itu tepat waktu. Saya akan membagi waktu untuk bermain dan dengan teman-teman jajan. Iya. Jadi kapan mulai bisa diterapkan itu, Rizky? Saya akan melakukannya besok, Bu. Baik, ya, baik, Rizky. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat bersama? Ingat, Bu. Kira-kira keyakinan kelas seperti apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin dan menghargai waktu, Bu. Ya, benar sekali. Selanjutnya, kamu ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin menjadi murid yang disiplin dan menghargai waktu, Bu. Baiklah, sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu akan bisa melaksanakan nilai-nilai tadi dengan baik, dan kamu juga akan bisa membagi waktu dengan bijak. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Silakan kamu kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari kelas 6B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya akan menjadi lebih baik lagi dan akan menghargai waktu diri sendiri dan orang lain. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 cara restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi begitu ternyata cara penyelesaian masalah yang bisa membuat si anak tadi itu solusinya timbul dari diri mereka masing-masing. Tidak karena terpaksa, tidak karena kasihan, gitu ya, melihat ibunya, tapi benar-benar dari diri dalam mereka masing-masing. Karena itu solusi dari mereka. Gitu. Next, mungkin ya Bapak Ibu dari kegiatan-kegiatan ya sudah ini tadi menstabilkan validasi dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Oke. Jadi sebelum saya akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu untuk waktunya. Ya, semoga materi-materi yang tadi sudah kita sama-sama lihat dan sudah saya coba sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa menambah referensi kita dalam bertindak, gitu ya, sebagai seorang pendidik. Oke, next. Ini sebagai penutup ada sebuah video. Ya, video ini diambil dari negara ya kan. Tapi di sini yang kita bisa ambil pelajarannya sebagai seorang pendidik. Ya, jadi pemandangan yang sering kita lihat anak-anak kita berantem, dan pasti kita akan langsung menyalahkan si anak yang memukul
Terima kasih untuk Ibu Sri ini sudah menyampaikan materi